Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lutfi Muti. Saya berasal dari kelas 10 kuliner 3. Di sini saya ingin menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia selama 2 semester. Semester pertama yaitu ada materi LHO, teks anekdot, teks hikayat, dan negosiasi. Untuk semester kedua ada biografi, puisi, dan prosedur kompleks. Di bab pertama ini ada materi LHO. Awal pembelajaran materi LHO saya berada di kelas 10 kuliner 1. Dikarenakan ada kelas industri, saya berpindah ke 10 kuliner 3 dan melanjutkan pembelajaran LHO di 10 kuliner 3. LHO atau teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau laporan berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan observasi juga disebut teks klarifikasi karena membuat klarifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu yang berdasarkan kriteria tertentu. Untuk struktur LHO ada 3, yaitu 1. Deskripsi umum merupakan bagian pembuka berisi sesuatu yang dikaji. Kedua, deskripsi bagian biasanya mencakup rencana tentang bagian-bagian sesuatu yang dilaporkan. Yang ketiga ada deskripsi manfaat, yaitu bagian yang menunjukkan bahwa setiap hal atau objek yang diamati mempunyai manfaat. Bagian ini juga bisa disebut sebagian kesimpulan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata benda atau peristiwa sebagai objek utama, menggunakan kata pengelompokan seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, dan terdiri atas. Ketiga, menggunakan kata-kata istilah dalam bidang tertentu. Keempat, menggunakan kalimat deskripsi. Kelima, menggunakan verba relasional. 6. Menggunakan verba aktif alam untuk menjelaskan perilaku. Ketujuh, mengandung kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang ke-8, mengandung kata sifat. Yang ke-9, menggunakan kata konjungsi dan penghubung. Dan yang terakhir ke-10, menggunakan paragraf dengan kalimat utama untuk menyusun informasi utama. Diikuti rincian aspek yang hendak dilaporkan dalam beberapa paragraf. Setelah dijelaskan materi LHO, saya diberi tugas secara kelompok untuk mengobservasi wilayah sekolah. Saya masuk di kelompok 5 dan kelompok saya dapat di bagian mengobservasi lobi sekolah. Bab selanjutnya yaitu bab 2 ada materi teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritikan tetapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan lucu. Untuk struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama ada pendahuluan atau orientasi, yang kedua peristiwa utama atau komplikasi, yang ketiga puncak cerita atau klimaks, yang keempat penyelesaian atau revolusi, yang kelima ada kesimpulan atau koda. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, pemakaian kata keterangan waktu lampau, contohnya seperti dahulu, tahun lalu, bulan lalu, pada waktu itu, dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan kata penghubung atau konjungsi yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu antara kata satu dengan kata lain, antara kalimat satu dengan kalimat lain, dan antara paragraf satu dengan paragraf lain. Ketiga, menggunakan kata kerja atau verba, seperti membaca, tertawa, berjalan, terdiam, dan lain sebagainya. Yang keempat, peristiwa disusun secara berurutan sesuai kronologis waktu. Yang kelima, pemakaian pernyataan retoris, yaitu kalimat berbentuk pernyataan yang tidak memerlukan jawaban konkret. Yang keenam, pemakaian kalimat perintah seperti buanglah, ambillah, catatlah, perhatikanlah, dan sejenisnya. Setelah dijelaskan materi teks anekdot, saya diberi tugas untuk membuat drama secara berkelompok. Untuk kelompok saya masih sama seperti sebelumnya, yaitu kelompok 5. Kelompok saya menampilkan drama yang berjudul Kantong Plastik yang Beralih ke Tas Berbahan Kain. Materi selanjutnya yaitu bab 3 tentang teks hikayat. Teks hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan istilah bersifat terkaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan dari sifat-sifat itu.
Karya sastra ini juga masuk ke dalam jenis cerita rakyat. Jenis ceritanya bervariasi, mulai dari dongeng, legenda, mitos, dan lainnya. Untuk struktur dari teks hikayat yaitu ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, revolusi, dan koda. Dan untuk kaidah kebahasaannya yaitu menggunakan kata-kata arkais, kedua menggunakan konjungsi waktu atau konjungsi temporal, yang ketiga menggunakan majas. Setelah diberi materi tersebut, saya diberi tugas untuk membuat drama secara berkelompok. Kelompoknya masih sama seperti sebelumnya, yaitu kelompok 5. Kelompok saya menampilkan drama yang berjudul Sri Rama. Dalam drama tersebut, saya berperan menjadi Sri Rama. Untuk materi terakhir di semester 1 ada bab 4, yaitu tentang teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks atau komunikasi tertulis yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang dimiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Struktur teks negosiasi ada 6, yaitu 1. Orientasi, kedua permintaan, ketiga pemenuhan, keempat penawaran, kelima persetujuan, dan yang terakhir keenam ada penutup. Kaidah kebahasaannya yaitu ada bahasa persuasif, bahasa deklaratif, ketiga kesantunan bahasa, keempat promania persona, kelima ada kalimat langsung. Setelah diberi penjelasan materi tersebut, saya diberi tugas untuk membuat drama tentang teks negosiasi secara berkelompok. Kelompok saya masih sama dengan sebelumnya, yaitu kelompok 5. Kelompok saya membuat drama yang berjudul tentang negosiasi siswa yang terlambat agar tidak diberi hukuman yang berat. Saat memasuki semester kedua dan belajar untuk bab selanjutnya, ada bab kelima, yaitu yang berisi biografi. Biografi adalah karya sastra yang berisikan riwayat hidup seorang tokoh yang dianggap penting oleh masyarakat tertentu. Penulisan biografi umumnya untuk menyampaikan sesuatu hal yang sifatnya istimewa yang dimiliki oleh seseorang tokoh. Struktur biografi terdapat ada 3, yaitu yang pertama ada orientasi, kedua peristiwa penting, dan yang ketiga ada reorientasi. Untuk selanjutnya ada kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, contohnya adalah ia, dia, atau beliau. 2. Menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perubahan fisik yang dilakukan oleh tokoh. 3. Menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi rinci tentang sifat-sifat tokoh. 4. Menggunakan kata-kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjektif yang diceritakan. 5. Menggunakan kata kerja mental dalam menggambarkan peran tokoh. 6. Menggunakan kata sambung, kata depan, maupun nomina yang berkenan urutan dengan waktu. Setelah selesai dijelaskan materi biografi, saya diberi tugas untuk membuat video biografi seorang tokoh. Dan saya memilih untuk menjelaskan biografi Buya Hamka. Bab selanjutnya ada materi puisi. Puisi merupakan suatu bentuk karya sastra yang berisi ungkapan hati, pikiran, dan perasaan penyair yang dituangkan dengan memanfaatkan segala daya bahasa, kreativitas, dan imajinasi pengarang dengan rangkaian bahasa yang indah serta mengandung irama juga maksa. Untuk struktur puisi ada 2, yaitu struktur batin. Struktur batin adalah unsur membangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi meliputi tema, amanat, dan sikap penyair. Kedua, struktur fisik. Struktur fisik adalah unsur pembangun puisi yang bersifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik puisi meliputi majas, rima, konotasi, kata beriambang. Ada kaidah kebahasaan. 1. Mengandung kalimat perintah, saran, ajakan, larangan, dan kalimat pernyataan. Yang kedua, menggunakan kalimat inggi atau majemuk.
Setelah dijelaskan materi puisi, saya diberi tugas untuk mencari kata-kata untuk digabungkan oleh siswa lain agar menjadi puisi. Untuk bab terakhir ada materi tentang teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan sebuah teks yang berisi langkah-langkah atau tahap-tahap untuk melakukan suatu hal, baik melakukan kegiatan tertentu maupun membuat sesuatu yang disajikan dengan tahapan tertentu. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar tujuan atau hasil yang diinginkan dapat tercapai. Untuk struktur teks prosedur kompleks ada 6, yaitu ada judul, pendahuluan, ketiga ada tujuan, keempat ada alat dan bahan, kelima langkah-langkah, dan keenam penutupan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. 1. Kalimat partisipan manusia, kedua kata kerja imperatif, yang ketiga verba material, yang keempat ada verba tingkah laku, yang kelima kalimat deklaratif, yang keenam konjungsi temporai, ketujuh bilangan penanda. Selanjutnya saya disuruh membuat tugas individual, yaitu membuat video teks prosedur kompleks, dan di dalam video tersebut saya membuat tutorial martabak telur.